Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah hakikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Predikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan muttaqin merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa pun akan menjadi bekal hidup yang paling baik yang diperlukan oleh setiap manusia agar senantiasa mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan juga sekaligus di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Tajawwadu fa inna khairal jadi taqwa." Berbekalah kalian, dan bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintakan nasihat oleh salah seorang sahabat. Kemudian sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, berikanlah kepadaku satu nasihat." Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Dengan bekal takwa, insya Allah segala urusan kehidupan akan menjadi selesai, akan teratasi oleh kita semua. Masyaallah muslimin, jamaah rahimakumullah, apa sesungguhnya indikator daripada ketakwaan tersebut? Seorang sahabat Rasul dan sekaligus juga menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa indikator ketakwaan itu pertama adalah al-khauful jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 150, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahsaunan nasa wahsauni." Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah termasuk dalam takut kita ketika kita beribadah, maka insya Allah akan menghasilkan ibadah yang paling baik. Takut kita untuk takut mendapatkan dosa dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan terbebas dari perbuatan maksiat. Takut dari hal-hal yang senantiasa akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, indikator ketakwaan itu adalah al-imanu bima fi tanzil, beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika." Dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan padamu. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Taimiyah pernah memberikan bimbingan kepada kita bahwa ada sikap yang harus kita lakukan kepada Al-Qur'anul Karim, atau dikatakan kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah kewajiban at-tilawah, kewajiban untuk membaca. Artinya sebagai seorang mukmin sangat dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Dan insya Allah membaca Al-Qur'an itu mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk mentadaburi Al-Qur'an, kewajiban untuk memahami Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an akan menjadikan ilmu dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kewajiban untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an diamalkan oleh kita, maka insya Allah Al-Qur'an akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, dan insya Allah kita akan selamat nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, wasyukru 'alal jazib. Yang dikatakan takwa itu adalah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Kalau kita bicara nikmat, sungguh sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan mungkin tidak terhitung nikmat itu. Nikmat itu bisa dalam bentuk sarana hidup dari Allah kepada kita, yang disebut dengan wasail hayat. Atau juga dalam bentuk kita diberikan oleh Allah minhajul hayah, aturan kehidupan kita. Dan juga Allah memberikan kepada kita pertolongan. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seandainya manusia diberikan oleh Allah sarana hidup, punya kendaraan, punya mobil, punya juga rumah dan segala macamnya, kemudian diberikan oleh Allah aturan kehidupan, dibertolong oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, wajibkah orang itu mensyukuri nikmat Allah? Tentu jawabannya adalah wajib kita mensyukuri. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan tambahan dari kenikmatan. Tapi kalau kalian senantiasa kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah sudah menyiapkan siksa yang sangat pedih. Kemudian yang keempat, indikator ketakwaan kata Ali bin Abi Thalib adalah al-istidadu liyaumil akhir. Kalian menghitung-hitung tentang amalan kalian untuk hari akhir. Atau kalau bahasa lain adalah mempersiapkan diri kalian untuk hari akhirat kelak. Insya Allah semua manusia akan mati. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang paling baik dalam kehidupan kita kecuali kita harus mempersiapkan diri kita untuk nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, akhir surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Shadaqallahul 'azim. Maka barang siapa, kata Allah, yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, hendaklah kalian mengerjakan amal saleh. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, mumpung Allah ngasih kesempatan Ramadan kepada kita, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk bisa beramal saleh. Dan semoga dengan beramal saleh kita akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan kembali kepada Allah dengan mendapatkan ridha Allah dan selamat di dunia dan insyaallah nanti di akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.